Hey, kalian apa kabarnya? Semoga hari-hari kalian menyenangkannya. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk kalian yang di bulan ini berulang tahun, selamat ulang tahun ya orang-orang hebat. Dan untuk kalian yang di bulan ini juga ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, semoga kalian selalu dalam kesabaran, dalam ketabahan, dan tergolong menjadi orang-orang hebat dan kuat. Dan semoga Tuhan menggantikan kehilangan itu dengan sesuatu yang paling membahagiakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, hingga aku merasa bahwa kontenku ini selalu didatangi oleh orang-orang baru, oleh orang-orang keren seperti kalian. Kalian baik banget. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan berbagi saran untuk perkembangan kontenku ini. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas budi baik kalian semua. Amin. Jadi, di episode kali ini aku buat khusus untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan aku bercerita lagi. Semoga cerita aku kali ini bisa dijadikan sebagai teman sebelum tidur, teman di waktu istirahat setelah seharian bekerja, sebagai bahu tempat bersandar setelah merasakan kecewa yang masih bergetar, atau bisa dijadikan teman di waktu kalian mulai terlelap di larut malam. Di dalam cerita aku kali ini, aku angkat berdasarkan pengalaman yang aku alami sendiri. Jadi untuk kamu yang berada di dalam cerita ini, jangan cemas. Sebab bukan kamu saja yang mengalaminya. Di dalam episode kali ini, topik pembicaraannya adalah ingin menyerah. Mari kita mulaikan. Hidup yang kita jalani di sekarang ini begitu melelahkan. Bahagia pun jeda secara tiba-tiba, hingga kita tergoda untuk menyerah di tengah-tengah perjuangan yang belum sampai pada penghujung cerita. Kadang kita di PHP-in oleh orang yang telah kita prioritaskan. Sudah berjuang capek-capek malah ditinggalkan. Hingga kita merasa cinta dan waktu tak mau lagi berbagi sedikit pun keadilannya kepada kita. Kenapa ya orang-orang di luar sana begitu bahagia, dipertemukan dengan pasangan yang setia, selalu saling mencintai. Mereka juga dikelilingi oleh keluarga yang baik, pengertian, dan tentunya begitu peduli terhadap mereka. Sebenarnya apa sih yang kurang dari kita sehingga mereka dengan mudahnya berlalu? Apa yang kurang dari kita sehingga kebaikan dari kita tak dihargai sama sekali? Sebenarnya apalagi yang harus disalahkan dari kita sehingga tidak ada lagi orang-orang yang benar peduli terhadap kita? Kenapa? Dan kenapa harus kita? Di fase seperti ini, kita mau jadikan siapa lagi sebagai bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengarkan keluh dan kesah. Ingin bertahan, tapi harapan selalu dipatahkan. Juga selalu terbebani, bingung entah mau lampiaskan lagi dengan cara apa. Ingin menangis, tapi takut nanti ada yang bilang,
gitu aja kok nangis. Apakah harus kita mencoba untuk berpura-pura bahagia? Tapi kalau dicoba begitu menyiksa di dada. Hidup ini begitu menguras tenaga, pikiran dan perasaan. Merasa tertekan dengan cobaan yang datang silih berganti. Kira-kira kalau kita menyerah salah gak sih? Tapi apakah dengan menyerah hidup kita akan terjadi perubahan? Ternyata sulit juga ya untuk hadapi proses kehidupan yang bergelombang semacam ini. Di situasi semacam ini, pasti dari kita semua ingatan akan kembali pulang kepada awal yang dimana kita masih bisa tertawa, saling mengejek dengan teman-teman. Kini semuanya hilang di telan waktu. Hanya derita dan air matalah yang masih setia bersama kita. Ternyata hidup begini ya. Banyak sekali yang hilang ketimbang yang datang. Ada juga yang datang di saat ada maunya. Dan pergi setelah apa yang diinginkan mereka sudah tercapai. Ada juga yang masih dengan kita, namun tidak terlihat sedikit pun rasa pedulinya. Rasanya ingin berhenti saja menjalani hidup ini. Hei, aku mau bilang, jalan hidup memang begitu menguji kesabaran, menghantam perasaan. Tapi kalau kita maknai sebagai orang dewasa, pasti saja kita temui hal yang begitu bernilai. Setelah kita melewati masalah dan cobaan semacam itu, mungkin kita akan jadi orang yang lebih selektif lagi perihal kepercayaan, menjadikan diri agar bisa tumbuh dan hidup mandiri, tanpa harus melibatkan orang-orang di sekitar kita. Bukankah kita ini berdiri di atas kaki kita sendiri? Malu kan kalau nanti kita dikatain bahwa jiwa manusia tapi sifat benalu. Apapun masalah yang kita hadapi di sekarang ini, kita harus bisa menghadapinya, harus bisa melewatinya. Kamu pasti pernah dengar kata ini, pelaut dikatakan tangguh apabila dia mampu melewati arus yang menghantam dan gelombang yang menerjang. Dan semoga pelaut itu adalah kita, adalah kamu. Kita harus kuat untuk diri sendiri. Dan ketika kita berhasil melewatinya, maka seisi dunia pun merasa bangga terhadap kita. Jangan lupa berterima kasih terhadap masalah yang membuat dewasa. Dan berterima kasih kepada diri sendiri yang sejauh ini telah berhasil menimba banyak pengalaman perihal kehidupan. Wah, teman-teman, obrolanku ternyata sudah berada di penghujung. Semoga obrolanku dapat dijadikan sebagai teman tidur atau bahu tempat bersandar saat lelah setelah seharian bekerja. Dan mungkin itu yang bisa aku berbagi dengan kalian. Semoga ada maknanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.